Pertama-tama, perkenalkan nama saya Asya Samo dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila dengan NPM 7024210017. Saya berterima kasih kepada Ibu Dewinta SE, MPD, telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tugas saya, yakni analisis kesalahan berbahasa Indonesia. Yang pertama, ada pokok bahasan, ejaan, kalimat tidak efektif, dan paragraf tidak efektif. Pertama, saya akan membahas tentang ejaan, yaitu batu bara. Penulisan baku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah batu spasi bara. Namun, dalam teks artikel di atas ini, yaitu batu baranya tidak dispasi. Maka yang lebih benar itu adalah batu spasi bara. Referensi dari KBBI Daring. Selanjutnya juga ada bahwa dalam artikel tertulis pengulangan kata tidak diperlukan, cukup ditulis bahwa, tapi dalam artikel ditulis 2 kali. Referensi dari PUEBI. Selanjutnya ada penggunaan. Penulisan yang benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah penggunaan yaitu double G. Namun di sini tertulis tidak double G. Referensinya masih sama, yaitu referensi dari KBBI Daring. Selanjutnya ada kalimat tidak efektif. Yang pertama, isu tentang perubahan iklim telah berkembang sejak 2 dekade terakhir. Semua orang di berbagai belahan bumi mulai membicarakan isu tersebut. Analisis, pengulangan kata isu, dan struktur kalimat yang panjang membuat kalimat kurang efektif. Pembenarannya, isu perubahan iklim berkembang sejak 2 dekade terakhir dan telah menjadi pembahasan di berbagai belahan dunia. Yang kedua, yakni konsumsi produk yang berasal dari hewan juga menghasilkan gas rumah kaca lainnya seperti metana. Analisisnya, kata-kata seperti yang berasal dari dapat disederhanakan. Pembenarannya, konsumsi produk hewani menghasilkan gas rumah kaca seperti metana. Lalu juga ada kata selanjutnya, bagaimana cara menahan laju kenaikan suhu bumi? Para pemimpin dunia menandatangani Perjanjian Paris sebagaimana telah dijelaskan di atas. Analisis, kalimat terlalu panjang dan kurang jelas dalam fokusnya. Pembenarannya, para pemimpin dunia menandatangani Perjanjian Paris untuk menahan laju kenaikan suhu bumi. Selanjutnya ada paragraf tidak efektif. Yang pertama, permasalahan sekarang level karbon dioksida global terus meningkat. Laporan PBB menyebutkan bahwa emisi gas rumah kaca atau GRK global meningkat sebesar 1,2 dari tahun 2021 hingga 2022 dan mencapai rekor baru sebesar 57,4 gigaton karbon dioksida ekuivalen. Hal ini menyebabkan bumi berada dalam jalur kenaikan suhu yang jauh melebihi target yang telah disepakati sebelumnya. Analisisnya, paragraf ini mengandung pengulangan kata bahwa, struktur kalimat yang panjang dan tidak memberikan konteks angka 1,2 secara jelas. Pembenarannya, permasalahan saat ini adalah level karbon dioksida global yang terus meningkat. Laporan PBB menyatakan emisi gas rumah kaca global naik 1,2% dari 2021 ke 2022, mencapai 57,4 gigaton karbon dioksida ekuivalen. Kondisi ini membawa bumi menuju kenaikan suhu yang melebihi target kesepakatan. Referensi dari prinsip kejelasan informasi dari PUBI dan penggunaan data dari laporan PBB. UNEP Emission Gap Report. Selanjutnya ada berdasarkan grafik tingkat karbon dioksida di atmosfer selama 800.000 tahun, level CO2 di atmosfer mencapai puncaknya pada tahun 1950 dan terus meningkat hingga sekarang. Perubahan iklim sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Sejak revolusi industri, kita telah melepaskan karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya dalam jumlah besar ke atmosfer. Analisisnya, paragraf ini mengulang informasi mengenai karbon dioksida di atmosfer dan aktivitas manusia. Struktur kalimat juga kurang fokus pada ide utama, penggunaan kata bahwa, struktur kalimat yang panjang dan tidak memberikan konteks angka 1,2 secara jelas seperti yang tadi. Pembenarannya yaitu grafik penggunaan bahwa level karbon dioksida di atmosfer mencapai puncaknya sejak 1950 dan terus meningkat hingga kini. Aktivitas manusia, terutama sejak revolusi industri, menjadi penyebab utama pelepasan karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya dalam jumlah besar.
referensi dari prinsip kejelasan informasi dari PUBI, dan penggunaan data dari laporan PBB. Lalu ada produksi pangan menghasilkan emisi karbon dioksida, metana, dan gas rumah kaca lainnya melalui pembukaan lahan untuk pertanian, peternakan hewan, produksi dan penggunaan pupuk, dan penggunaan energi berbahan bakar fosil untuk menjalankan peralatan pertanian. Semua gas tersebut terlepas ke udara, dan ketika sinar matahari masuk ke atmosfer, sebagian panas terperangkap di atmosfer dan terjadi peningkatan suhu bumi. Inilah yang dinamakan efek rumah kaca. Analisisnya, kalimat terlalu panjang dan berbelit-belit serta terlalu banyak detail dalam satu kalimat sehingga ide utama sulit dipahami. Pembenarannya yaitu produksi pangan menghasilkan emisi karbon dioksida, metana, dan gas rumah kaca lainnya melalui pembukaan lahan peternakan dan penggunaan pupuk. Emisi ini terlepas ke udara menyebabkan efek rumah kaca yang merangkap panas dan meningkatkan suhu bumi. Referensi dari prinsip kejelasan informasi dari PUBI dan penggunaan data dari laporan PBB. Sumber data yang saya ambil dari materi yang tadi saya bahas itu dari media sosial, dari artikel Jendela Kekayaan Negara tentang Perubahan Iklim, nama penulis Daya Tugus Keladeri, penilai pemerintah ahli pertama KPKNL. Link sudah tertera di bawah ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.